tidak kenal sama DRG tidak kenal sama Nikita, makanya perlulah dikomunikasikan atau mencari dokter O, klien saya. Nah, artinya memang Nikita dari awal tidak ada tidak ada pikiran buruk bahwa dia akan dijebak. Kalau dia istilahnya berantem sama DRG itu ya, sehingga DRG mau mengeluarkan uang damai, pasti Nikita akan melibatkan, kalau nggak kalau nggak Bang Fahmi, pasti dia juga akan hubungin saya untuk kita sebagai lawyernya membuat agreement hitam putihnya tentang ada satu perdamaian dengan bukan imbalan, saya lupa kompensasi sebesar 4 miliar gitu loh ya. Kalau saya kepada legal standing pelapor nih, Sunan dan Lili. Jadi saya melihat bahwa RG mendapatkan laporan Nikita sedang mereview produk, mereviewnya jelek kan gitu. Nah, lantas RG merasa itu produk skincare miliknya. Berarti RG di sini sebagai pelaku usaha kan. Nah, namun kenapa itu ada tentang jadi kredibilitas dia sebagai dokter terganggu. Kaitannya produk dengan kredibilitas dokternya kan nggak nyambung. Dia bicara kredibilitas berarti sebagai dokter. Apakah produk skincare ini racikannya dia? Ada hak kekayaan intelektual di dalamnya yang dia buat terhadap produk ini kan enggak. Nah, legal standing dia sebagai pelapor ini juga patut diragukan. Kenapa? Karena kalau sebagai pelaku usaha, dia bukan pemilik dari produk skincare ini, tapi suaminya. Nah, terus ada orang, tapi kan dia punya jabatan, tapi kita bicara pemilik usaha ini. Nah, lantas yang kedua, ketika bicara sebagai dokter, ya dia nggak ada kaitannya dengan produk tersebut karena bukan dia yang menciptakan. Jadi legal standing dia sebagai pelapor aja udah benar gitu. Ya, sekarang begini logikanya. Kita ini kan orang ngerti hukum lah. Anggap aja kita bukan pengacara, tapi kita orang ngerti hukum. Kalau dalam kasus kekerasan pemerasan, ya, itu tidak ada kesepakatan dan tidak ada tawar-menawar. Contoh, ya, saya banyak punya klien preman-preman. Ya, saya juga banyak klien yang jadi korban preman pemerasan. Mereka tuh kalau yang namanya pemerasan, mereka kalau minta 5 miliar, ya lu harus bayar 5 miliar. Nggak ada negosiasi, bisa jadi 3, bisa jadi 4, dan tidak ada kesepakatan. Ya kan? Pertanyaan saya, satu, apakah di situ Nikita Mirzani atau Mail melakukan kekerasan untuk meminta uang, memaksa DRG untuk memberikan uang? Ada nggak kekerasan di satu? Nah, kedua, nggak ada. Orang kalau namanya meres itu suka-suka dia mau minta 5 ya harus dikasih 5. Kalau enggak ya nggak akan mau gitu. Itu setahu saya. Dan kalau orang meres, setahu saya lu harus bayar full. Katakan ada kesepakatan 4 harus full. Nggak ada tuh istilah dicicil per termin, kan nggak ada. Itu setahu saya. Anggap aja saya bukan pengacara lah. Anggap aja saya orang baru belajar hukum gitu loh. Dan ini jangan ketawa aja. Enggak, dan gini Bang Sunan, maksud saya harapan ya bahwasanya ini nanti itu timnya Bang Fahmi menghadirkan saksi ahli psikologi ya. Karena kalau memang dia merasa diperas, diintimidasi dan diancam, nah, tapi kenapa kok dia memberikan uang itu, mentransfer uang itu, tapi dia tetap happy, masih tetap joget-joget, masih tetap bisa untuk jualan, masih tetap untuk live. Dan termin ya, setahu saya termin ya, nggak langsung 4 miliar, setahu saya termin ya, kalau nggak salah. Iya, karena begini Bang Sunan, karena apa? Ahli psikologi kan akan melihat kalau memang dia merasa diintimidasi dan diancam ataupun juga psikologi dianya merasa ditekan, dari psikologi ini pun juga ya dokter psikologi juga akan melihat kalau memang apa yang disampaikan sama dia bertolak belakang, kita harus melakukan upaya pembuktian terbalik dong. Berarti kalau dianya masih tetap jualan, masih tetap live, dan masih tetap ketawa dan senyum, ditekan, dipaksa, dan diintimidasinya di mana? Iya. Sama kayak dulu nih. Betul, saya setuju. Pendapat saya dengan Bang Willy. Jadi, apakah memang dianya sudah biasa mengeluarkan uang banyak untuk menutupi terkait dengan kekurangan daripada produk dia?
Itu loh maksudnya Gini, kan yang gini. bisa Gini. dihadirkan. Nah, ini saya jadi ingat dulu saya pernah ada LSM, pernah ada LSM terbesar di Indonesia yang pernah melaporkan saya karena saya dilaporkan itu memerkosa kadernya dia, gitu loh. Ini lucu sih, maksudnya pada saat gelar perkara si korban yang katanya saya perkosa, ya kan, secara mohon maaf dari secara fisiklinya udah banget nggak mungkin, saya colek juga nggak mungkin gitu loh, udah ibu-ibu mohon maaf ya, udah ada umur, kan nggak mungkin gitu loh. Itu satu. Terus kedua, dia tidak mencerminkan seorang korban yang diperkosa. Ya, dia ketemu saya pada saat gelar perkara, dia itu senyum-senyum, ketawa-ketawa. Kalau dia benar diperkosa sama seorang saya, pasti dia melihat saya ada trauma, Ketakutan dia. bisa ketakutan, bentuknya bisa nangis, bisa histeris, atau bahkan yang frontal dia bisa maki-maki saya, Betul. marah-marah di hadapan peserta gelar di Polri waktu itu. Tapi dia malah senyum-senyum gitu ya, malah cari-cari tebar pesona. Nah, dari situlah nggak masuk Bang. akal gitu loh. Bang Sunan, itu karena dia jatuh cinta sama abang tapi tak terbalas. Tapi jangan laporin polisi juga kali. Mungkin ini loh, mungkin pikir dia karena abang lawyer kalau dilaporin kan jadinya mungkin mau dinikahin gitu kali pikirannya. Enggak gitu. Kak Rani bicaranya jangan ke arah mana-mana Kak. Jangan ke arah mana-mana Kak. Ayo lanjut Bang Sunan. Nggak gitu, jadi nggak gitu. Apa? Akhirnya terbongkar. Mereka itu punya agenda mau minta duit sama saya 1 miliar. Nah, karena saya merasa saya tidak melakukan perbuatan tersebut, ngapain saya bayar atau saya nawar? Nah, ini bisa jadi contoh juga karena saya tidak melakukan satu kesalahan, walaupun dilaporin polisi, saya nggak mau berdamai atau nego dengan pakai uang, nggak mau gitu loh, karena saya nggak melakukan ya, gitu. Ya, Bang Sunan, Bang Willy ya, saya ingin bertanya ya. Kemarin waktu di Komal Air Sticker ya kalau nggak salah, ada dari salah satu mantan karyawan atau yang mengenal RJ yang sekarang menjadi pengacara. Halo. Siapa? Adelina atau siapa ya Bang Willy? Nah, Pak Alex, itu mesti dibahas dulu Pak Alex. ya? Maaf, itu mesti dibahas dulu di Komal kita Pak Alex. Itu nanti Oh, siap, ada siap. Benar-benar. Siap, Oke Pak Alex. siap, terima kasih. Oke. Lanjut. Teman-teman, aku pamit dulu ya. Aku pamit dulu. Makasih banyak edukasinya. Yang pasti ya kita stop untuk menghujat pihak lawan, karena itu akan menambah dosa kita dan menambah nanti Tuhan marah sama kita. Lebih baik kita mengawasi, mencermati, menganalisa, dan juga nomor satu kita berdoa. Kita berdoa supaya Tuhan, supaya Allah, atau kita bisa berdoa dengan agama kita masing-masing, supaya dalam kasus Nikita Mirzani ini dibukakan semua orang-orang yang memang berniat jahat kepada Nikita atau berniat menzolimi Nikita, ya. Lalu juga kita berdoa supaya majelis hakim itu dibukakan hatinya agar supaya tidak jangan sampai bersikap tidak adil kepada siapapun atau bahkan bisa menzolimi siapapun. Ya, teman-teman ya, semangat dulu.